Salam Bapak Ibu semua, kita bersyukur kita masuk ke minggu terakhir bulan Maret 2021. Hari ini Minggu tanggal 28 Maret 2021. Kita akan memulai ibadah kita. Hari ini firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Riki Lomban dengan tema Akulah Gembala yang Baik. Bagian ini sekaligus mengakhiri tema rutin kita bulan Maret tentang akulah, perkataan Yesus tentang akulah, tentang dirinya sendiri. Sebelum kita masuk dalam ibadah, memuji Tuhan, mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa bersama. Bapa dalam surga, sumber segala kasih karunia, kami mengucap syukur karena sampai detik ini Engkau memelihara hidup kami. Kami mau masuk dalam ibadah kami, berkatilah ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Berkati mereka yang membawa puji-pujian, berkati hamba-Mu Pendeta Riki yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan menyerahkan ibadah kami. Amin. Mari kita memuji Tuhan bersama. From the moment that I wake up
Begitupun jiwaku, Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Seperti busa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Sekali lagi selamat pagi Bapak Ibu, selamat hari Minggu, selamat kita ketemu lagi dalam ibadah online hari ini. Doa saya kita semua Bapak Ibu Jemaat NLCC Indonesia dan semua Bapak Ibu yang sedang menonton atau mengikuti ibadah online ini, semua dalam perlindungan Tuhan. Saya dan Bu Sarah terus berdoa Bapak Ibu semua diberikan kekuatan, kesehatan selalu oleh Tuhan. Baik, firman Tuhan hari ini yang melandasi khotbah saya hari ini terambil dari Injil Yohanes pasal 10 ayat 11 sampai 18. Sekali lagi, Injil Yohanes pasal 10 ayat 11 sampai 18. Saya akan baca buat Bapak Ibu semua. Bapak Ibu bisa buka Alkitab di rumah Bapak Ibu. Mari sama-sama kita lihat bagian firman Tuhan ini. Demikian firman Tuhan. Yesus berkata, "Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari. Sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu.
Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Ayat 14, Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku. Dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa. Dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ayat 16, Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Ayat 18, Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Bapak Ibu, bulan lalu Devia, semua kenal Devia, anak saya yang nomor 1. Devia tunjukkan kepada saya satu statement atau satu pernyataan yang ditulis oleh, boleh dikatakan mantan atau bekas temannya waktu di high school, waktu di Cypress High School. Ya, waktu di high school Devia bilang tidak terlalu dekat, tapi kenal anak inilah. Dan anak ini menuliskan satu statement di Instagramnya yang Devia perlihatkan kepada saya, dia tunjukkan kepada saya. Dan statement yang ditulis oleh anak ini, Bapak Ibu, dia tujukan untuk mamanya. Kira-kira seperti ini Instagramnya ya. Dia tulis kepada mamanya, You don't know who I am because you never bother to know me. But I am who I am. I am Alpha and the Omega. I am the person you worship as God. I am Jesus Christ. You will understand one day. Thanks for everything for all these years. I will see you in couple years. Until then, it's probably best we don't talk. You won't be able to understand for a while. You are not on the frequency yet. But one day, you will understand. I wish you peace, prosperity, happiness, and love. Go in peace. Oke, Bapak Ibu, itu pernyataan yang membuat saya dan Devia cukup terkejut waktu membaca kalimat ini, Bapak Ibu. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang pernyataan tentang aku adalah dari Tuhan Yesus. Minggu lalu kita sudah mendengar tentang akulah pokok anggur yang benar dari Yohanes pasal 15 yang disampaikan oleh Ibu Sarah. Dan hari ini kita akan melihat tentang pernyataan Tuhan Yesus tentang dirinya sendiri, yaitu akulah gembala yang baik. Sekali lagi, inilah topik terakhir dari seri khotbah tentang pernyataan Tuhan Yesus, aku adalah. Sebelum kita lebih jauh, Bapak Ibu, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur, terima kasih karena hari ini, pagi ini kami ada waktu, kesempatan lagi untuk mendengarkan suara-Mu melalui kebenaran firman-Mu, khususnya melanjutkan belajar dari beberapa pernyataan dari Engkau sendiri tentang siapa diri-Mu yang sebenarnya, yang sesungguhnya. Dan hari ini kami mau belajar dari pernyataan-Mu sendiri yang mengatakan, akulah gembala yang baik. Doa hamba kiranya firman Tuhan yang sudah menguatkan, memberkati hamba, menguatkan hamba yang akan hamba share pagi ini, kiranya juga menguatkan dan memberkati semua Bapak Ibu yang mendengarkan. Sehingga dari kebenaran ini, dari pernyataan Tuhan Yesus tentang akulah gembala yang baik, kami mendapatkan kekuatan dari Engkau sendiri. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah, bersabdalah, karena kami sudah siap untuk mendengar, belajar dari firman-Mu, dan tolonglah kami supaya kami juga sanggup untuk melakukan kebenaran firman Tuhan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, Bapak Ibu, mari sama-sama kita lihat sekali lagi Injil Yohanes pasal 10 ayat 11-18 dengan tema akulah gembala yang baik. Mungkin, Bapak Ibu, menurut saya tidak ada gambaran atau analogi yang jauh lebih tepat dan lebih akurat untuk menggambarkan diri dan kepribadian Tuhan Yesus selain analogi Yesus sendiri tentang akulah gembala yang baik, atau analogi Yesus sebagai gembala yang baik. Kalau kita semua mau jujur ya, Bapak Ibu, kekhawatiran, kecemasan, ketakutan begitu gampang muncul dalam pikiran kita dan dalam hati kita, dalam hidup kita tiap-tiap saat. Sehingga menurut saya gambaran analogi ini sangatlah tepat untuk kita renungkan dan kita pikirkan bersama. Dan sekali lagi doa saya kita dikuatkan, kita diberkati. Menurut saya sebagian besar dalam kehidupan Kristen, kita semua berasal dari ketidakpengertian kita dan ketidakmampuan kita untuk mengerti atau paling tidak bersandar kepada Yesus yang adalah gembala yang baik. Apalagi kita mungkin sudah terbiasa Bapak Ibu dengan melihat gembala kambing atau gembala sapi di Indonesia. Saya nggak tahu Bapak Ibu ya, tapi Bapak Ibu mungkin sering lihat bagaimana gembala sapi atau gembala kambing di Indonesia. Mereka menuntun kambingnya, dombanya, atau sapinya mereka di belakang. Kemudian mereka, domba di depan, mereka kemudian
Mereka seolah-olah membiarkan dombanya atau sapinya atau kambingnya berjalan sendiri. Sehingga kita mungkin sulit mendapatkan gambaran yang sebenarnya tentang bagaimana sih ketika Yesus mengatakan akulah gembala yang baik. Pertama-tama izinkan saya Bapak Ibu untuk melihat latar belakang dari perumpamaan ini dalam konteks perjanjian lama, supaya kita bisa lebih mengerti. Kemudian kita sama-sama, atau saya akan share kepada Bapak Ibu, kita akan melihat 3 cara bagaimana Tuhan Yesus menunjukkan bahwa Ia adalah gembala yang baik. Yang pertama, mari kita lihat sama-sama tentang domba dan gembala dalam konteks perjanjian lama. Domba dan gembala adalah hal yang umum dan merupakan bagian kehidupan terbesar yang terjadi di dunia Mediterranean, khususnya pada zaman Alkitab. Domba pada masa itu adalah, boleh dikatakan, seperti mobil pada zaman kita sekarang, pada saat ini, khususnya kita yang boleh dikatakan tinggal di California. Artinya, kemanapun kita pergi, kemanapun Bapak Ibu pergi, kemanapun saya pergi, barang itu ada di situ, atau mereka ada di situ. Zaman Mediterranean, dalam zaman Alkitab, di mana orang pergi, ada domba di situ, ada gembala di situ. Sama kita di California, di mana kita pergi, di jalan, di mana saja kita melihat ada mobil di mana-mana. Kita semua tahu tentang mereka, kita tahu tentang mobil itu, kita tahu tentang domba kalau zaman pada waktu itu. Kita tinggal bersama dengan mereka, dan mereka sekali lagi ada di mana-mana. Khususnya di dunia Timur Tengah pada waktu itu, domba ada di mana-mana. Ada beberapa hal Bapak Ibu tentang domba dan gembala atau domba dan penggembalaan. Yang pasti domba dan penggembalaan adalah merupakan tema umum dalam kehidupan karakter perjanjian lama. Apa yang saya maksud? Bapak Ibu lihat Ishak, Yakub, Yusuf, dan saudara laki-lakinya, dan juga Daud. Dan semua saudara laki-laki Daud, semuanya adalah gembala. Dan banyak lagi tokoh-tokoh Alkitab lainnya yang adalah gembala, pekerjaan mereka sebagai gembala. Sehingga domba ada di mana-mana, gembala ada di mana-mana. Domba sangat penting untuk kehidupan pada masa itu, sudah pasti. Mereka merupakan sumber utama daging, meskipun hanya orang kaya yang dapat makan daging domba secara teratur pada zaman itu. Contoh saja, saking kayanya Raja Salomo Bapak Ibu, dia memiliki 100 domba dan 100 kambing untuk dimakan di meja makan perjamuan makan malam atau perjamuan makannya setiap hari. Domba tidak hanya dimakan, tapi domba digunakan sebagai korban persembahan di bawah hukum Taurat atau khususnya di bawah hukum Lewi pada zaman itu. Tuhan juga memerintahkan agar anak sulung dari tiap kawanan domba harus dipersembahkan kepadanya sebagai persembahan persepuluhan pada waktu itu. Dan domba adalah hewan utama yang dipakai untuk persembahan bakaran, pendamaian, penghapus dosa, dan lain sebagainya. Kita juga pasti ingat, bicara soal domba, Bapak Ibu, pada hari Paskah, para keluarga akan berkumpul di rumah mereka untuk duduk makan domba bersama-sama. Domba tidak dipakai hanya untuk dimakan dan korban persembahan, tapi domba juga dipakai untuk jenis kegiatan atau kegunaan lainnya, Bapak Ibu. Misalnya, kulit domba diubah menjadi wadah untuk wine, Bapak Ibu, untuk anggur, untuk air, untuk pakaian, untuk berbagai jenis penutup, bahkan untuk perkamen, tempat firman Tuhan dituliskan pada zaman itu. Tulang dan tanduk domba dibuat untuk menjadi alat tulis, sehingga, ya sekali lagi, domba ada di mana-mana. Domba dipakai untuk kegunaannya banyak hal, digunakan untuk banyak hal. Jadi domba pada masa itu boleh dikatakan, saya coba cari tahu Bapak Ibu kira-kira sama dengan apa ya? Kalau boleh dikatakan di Indonesia itu seperti kelapa. Kelapa itu semua bagiannya, pohonnya, daunnya, akarnya, buahnya, semuanya dipakai dalam untuk banyak kegunaan. Kalau boleh di sini di California ya seperti mobil lah yang saya sampaikan tadi. Kita butuh semua, Bapak Ibu. Mobil itu ya memang kebutuhan yang paling pokok lah di sini. Mereka atau domba adalah bagian yang tidak bisa dilepaskan dari hidup manusia pada zaman itu. Nah, ketika orang Yahudi mendengar apa yang Yesus katakan tentang domba dan gembala, akulah gembala yang baik, mereka segera mengerti Bapak Ibu. Mereka langsung menangkapnya. Mereka mengerti semua yang Yesus katakan. Sama ketika kita di sini mengatakan, misalnya saya menyebutkan petugas 911, lawyer, counselor. Semua kita langsung mendapatkan gambaran siapa mereka. Kita kenal mereka karena itu sangat familiar dengan kita. Langsung ada di benak kita. Demikian pula orang Yahudi ketika mereka mendengar atau berbicara tentang domba dan gembala, mereka langsung tangkap apa maksudnya. Mereka langsung dapat gambaran karena itulah hidup mereka, itulah keseharian mereka. Mereka melihat itu di mana-mana. Karena itu tidaklah aneh ketika Tuhan Yesus menggunakan metafora domba dan gembala untuk merujuk pada umatnya dan juga khususnya kepada dirinya sendiri. Nah, Bapak Ibu lihat ya, Tuhan Yesus dalam hal ini, dalam Yohanes pasal 10 ini, tidak sekonyong-konyong atau secara tiba-tiba memberikan analogi atau metafora ini. Akulah gembala yang baik. Tidak Bapak Ibu. Karena dalam perjanjian lama, Allah sendiri juga sudah seringkali menggambarkan dirinya sebagai gembala. Berulang kali. Karena itu orang Yahudi yang membaca kitab suci,
Mereka mengerti benar konsep ini. Sama ketika mereka memikirkan Mazmur 23, mereka menangkapnya lebih baik daripada kita sekarang bisa menangkapnya. Karena ya tadi saya bilang, saya sudah jelaskan sebelumnya, konsep tentang gembala di Indonesia dan di Israel sangat berbeda. Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku, dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Waktu mendengar itu, langsung mereka tangkap Bapak Ibu. Sama dengan kalau Bapak Ibu baca Mika pasal 2 ayat 12-13, Bapak Ibu bisa baca lihat di rumah. Yeskel pasal 34 ayat 13-15. Sama Bapak Ibu. Ketika mereka baca bagian firman Tuhan ini, mereka langsung tangkap, mereka bisa mengerti. Nah, kata Tuhan Yesus, aku sendirilah. Dalam konteks Yohanes 10, kata Tuhan Yesus, aku sendirilah yang akan menggembalakan domba-dombaku dan aku akan membiarkan mereka berbaring. Demikianlah firman Tuhan. Dan kalimat ini benar-benar sangat eksklusif Bapak Ibu. Kenapa eksklusif? Karena Tuhan Yesus sedang berbicara tentang dirinya sendiri, sedang berbicara tentang Tuhan, tentang Allah Yahweh itu sendiri. Sekarang kita lihat Yohanes pasal, tadi sedikit latar belakang. Sekarang mari kita lihat Yohanes pasal 10 ayat 11. Kalau Bapak Ibu perhatikan ayat 11, di sini Yesus mengatakan hal yang sama 2 kali. Dia katakan seperti ini. Akulah gembala yang baik. Kemudian dia lanjut, gembala yang baik, dan seterusnya. Kalimat ini kalau Bapak Ibu baca sebenarnya langsung mengacu pada diri Tuhan sendiri. Saya katakan tadi kepada Allah Yahweh, dan juga berbicara tentang gelar Tuhan. Tapi ketika mengucapkan kata ini 2 kali dalam Injil Yohanes pasal 10 ayat 11, Tuhan Yesus bukan hanya menunjukkan gelar Tuhan saja, tapi sekaligus menunjukkan atau berbicara tentang nama Tuhan secara pribadi. Itulah Allah Yahweh. Kalimat Yohanes pasal 10 ayat 11 kira-kira kalau orang Yahudi mendengarnya kira-kira seperti ini Bapak Ibu. Seperti terbalik, tapi seperti itulah mereka menangkapnya. Gembala yang baik, itulah aku. Kira-kira seperti itu. Waktu orang Yahudi mendengar kata-kata Yesus, akulah gembala yang baik, demikian seterusnya, mereka menangkapnya begini. Gembala yang baik, itulah aku, itulah diri aku. Berkali-kali dalam perjanjian baru, Tuhan Yesus mengidentifikasikan dirinya dengan nama Yahweh. Nama Tuhan dalam perjanjian lama sebagai satu-satunya Tuhan yang benar. Bapak Ibu bisa lihat ayat 19, pasal 10 ayat 19-20. Dan orang Yahudi mengerti betul ayat ini. Yesus kata, ayat 19-20 katakan, maka timbullah pula pertentangan di antara orang-orang Yahudi karena perkataan itu, perkataan Yesus tadi. Banyak di antara mereka berkata, ia kerasukan setan dan gila. Mengapa kamu mendengarkan dia? Di ayat 20 mereka memperdebatkan apakah Yesus gila atau kerasukan setan. Mengapa Yesus berani mengatakan akulah Allah Yahweh. Bapak Ibu dalam konteks itu tidak sembarangan orang Yahudi bisa menyebut. Jangankan mengatakan akulah Yahweh. Menyebut nama itu saja tidak boleh sembarangan. Apalagi ketika mereka mendengar Yesus menyebut akulah Yahweh, akulah Tuhan itu sendiri. Sehingga mereka memikir Yesus gila, Yesus kerasukan setan. Seperti saya katakan tadi, bekas mantan teman high schoolnya Devia tadi. Saya yakin Bapak Ibu yang mengerti, Bapak Ibu dengar statement itu, gila kali ini anak. Saya sama Devia juga begitu, waduh gila ini anak, kata Devia. Tapi Yesus memang memenuhi penggenapan ayat tentang gembala Bapak Ibu. Dalam konteks ini, Yesus adalah Allah dalam daging, kita tahu itu. Yesus datang untuk mengumpulkan umatnya dan menggembalakan mereka, menggembalakan dombanya, yang adalah kita semua, untuk selama-lamanya. Nah sekarang, apa artinya Yesus menjadi gembala yang baik buat Bapak Ibu dan saya? Tanda apa sajakah yang menyertai Tuhan Yesus sebagai gembala yang baik? Ini akan saya share Bapak Ibu. Paling tidak 3 hal. Yang pertama Bapak Ibu saya lihat, gembala yang baik mengenal domba-dombanya. Bapak Ibu bisa lihat ayat 14 dan ayat sampai ayat 15a. Nah, mempelajari tentang gembala Bapak Ibu menurut saya sangat menarik ya. Khususnya gembala dalam Alkitab. Salah satu hal yang paling menarik tentang gembala di dunia kuno adalah khususnya ketika mereka akan mengumpulkan dombanya bersama di kandang domba. Terutama ketika mereka berada di satu daerah komunal, di mana banyak gembala di situ yang akan mengumpulkan dombanya masing-masing dalam kandang domba mereka sendiri. Nah, kandang domba berbentuk, sedikit tentang kandang domba pada zaman itu. Kandang domba berbentuk sebuah batu penghalang Bapak Ibu yang dibuat melingkar dengan ukuran yang cukup tinggi sehingga domba itu tidak bisa melompat keluar. Hanya untuk memastikan supaya mereka tidak keluar, gembala itu selalu meletakkan semacam semak duri atau berbagai jenis duri di atas batu-batu penghalang yang melingkar itu. Dengan 2 tujuan, supaya domba tidak bisa keluar, 1, tapi juga sekaligus pencuri tidak bisa masuk ke dalam. Gembala sekaligus bertugas menjadi pintu dari kandang itu.
Dia akan berbaring di pintu itu dalam sebuah lubang yang ada di kandang itu, sehingga tidak ada domba yang bisa keluar atau masuk, Bapak Ibu. Sekali lagi, di area komunal, di mana para gembala yang sedang menggembalakan domba bersama-sama, beberapa kawanan domba mungkin bermalam secara bersama dalam satu kandang. Di pagi hari, gembala perlu memisahkan domba-domba itu. Kawanan domba yang terpisah itu akan dikembalikan kepada gembala mereka masing-masing. Atau gembala dapat mencari dan mengambil domba mereka di kandang orang lain dengan cara mereka masing-masing. Karena domba itu setelah menyebar, waktu mereka disuruh masuk, kadang-kadang mereka juga bisa masuk di kandang gembala yang lain. Sehingga gembala harus selalu mengecek, mencari domba-domba mereka. Kalau masuk ke kandang gembala lain, mereka harus mengambilnya. Dengan berbagai macam cara mereka memanggil domba mereka, Bapak Ibu. Kadang-kadang ada gembala yang juga bersiul memanggil dombanya untuk keluar dari kandang gembala yang lain. Dan domba itu waktu dengar siulan gembala, karena dia sudah sering dengar setiap hari, sangat familiar buat dia langsung mengikuti dan mendengar siulan itu dan mengikuti. Ada yang dengan berteriak, ada juga yang berbicara. Tiap gembala punya cara yang khusus di mana hanya dombanya yang bisa mengenal suara gembala itu. Bapak Ibu, khususnya jemaat NLCC sering ganggu saya kan? Kalau saya juga kadang-kadang panggil Bu Sarah gitu. Itu pakai siulan, kira-kira seperti itulah. Nah, itu hanya Bu Sarah yang tahu, walaupun banyak yang mencoba meniru, tapi Bu Sarah tahu bahwa itu bukan suaminya yang manggil, karena dia sudah familiar dengan bunyi dari siulan itu. Kira-kira seperti itu, Bapak Ibu. Saya juga panggil anak-anak kadang begitu. Kalau sudah panggil nama nggak dengar, biasanya dengan siulan baru mereka muncul. Nah, itu juga yang dikatakan Tuhan Yesus dalam ayat 3 dari Yohanes pasal 10. Tuhan Yesus katakan apa? Untuk dia penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya. Dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Demikian juga dalam Yehezkiel pasal 34 tadi yang saya sudah sampaikan pada Bapak Ibu. Khususnya ayat 16. Sekali lagi Bapak Ibu bisa lihat bagian firman Tuhan ini. Nggak apa-apa saya bacakan khususnya ayat 16 saja. Yehezkiel 34 katakan apa? Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan menggembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Bapak Ibu, gembala mengenal persis para dombanya. Mengenal dombanya dengan tepat, dengan persis. Dia tahu, gembala itu tahu kondisi mereka. Apakah mereka tersesat, apakah mereka terhilang, terluka, lemah, sakit. Dengan mengetahui kondisi mereka, memungkinkan gembala untuk men-treat mereka, merawat mereka dengan cara yang tepat juga. Gembala tahu domba mana yang suka mengembara, sehingga dia menaruh 2 mata untuk memperhatikan kira-kira untuk domba itu, karena dia takut hilang, suka kemana-mana. Gembala tahu domba mana yang lamban, bergerak, yang perlu didorong, sehingga dia selalu mendorong domba itu, menolong dia untuk bisa masuk kembali ke dalam kandang. Dia tahu mana domba yang lemah dan harus memperlakukan dengan lemah lembut. Dia tahu mana domba juga yang sering melawan. Dan Bapak Ibu, hal ini memberikan rasa nyaman bagi domba. Menarik. Domba merasa nyaman karena dia tahu gembala tahu kebutuhannya, tahu kondisi dia. Semakin baik seorang gembala mengenal kawanan domba, semakin baik pula dia bisa merawat mereka, men-treat mereka. Bapak Ibu, dari poin ini, saya dapat sesuatu yang berkat luar biasa. Bersyukurlah bahwa Tuhan Yesus sebagai gembala yang baik, mengenal Bapak Ibu dan saya, mengenal kita lebih dari kita mengenal diri kita sendiri. Oke, kita mungkin tidak pernah jadi gembala. Saya nggak tahu siapa di antara Bapak Ibu jemaat NLCC atau yang menonton ini pernah jadi gembala atau punya pengalaman. Tapi paling tidak Bapak Ibu, kita pernah menjadi orang tua. Atau kita adalah orang tua, kita jadi orang tua sekarang. Nah, sebagai orang tua kita memiliki kawanan domba. Yaitu siapa? Anak-anak kita, keluarga kita, family kita. Anak-anak lah sebagai orang tua. Sebagai orang tua kita mengenal anak-anak kita, kita mengasihi mereka. Kadang-kadang mereka bisa menjadi domba yang sesat, domba yang malang, domba yang nakal. Dan jangan lupa, anak-anak kita, domba-domba kita ini juga berbeda secara unik satu dengan yang lain. Kita dapat menegur anak yang satu dengan cara yang lain, tapi mungkin cara itu tidak dapat dipakai untuk menegur anak yang satunya lagi. Tapi kita masih bisa, ya kita tahu anak kita Bapak Ibu. Siapa yang bisa ditegur dengan cara seperti ini, siapa yang bisa ditegur dengan cara seperti ini. Mungkin anak yang satu kalau ditegur dengan keras tidak bisa, harus dengan lembut. Tapi ada yang satu kalau ditegur dengan lembut nggak dengar, ya harus dengan keras. Kira-kira seperti itu. Bapak Ibu, sebagian anak lembut, sebagian anak keras kepala. Sebagian anak kita gampang terluka, sebagian anak mungkin tidak pernah terluka. Sudah ngomong keras apapun, dia oke-oke aja dan gampang, tidak pernah simpan di hati. Tapi ada anak kita yang baru kita ngomong sedikit menyinggung perasaannya, menyentuh perasaannya, dia terluka. Tapi sekali lagi, sebagai orang tua kita memiliki pengetahuan dan pengenalan yang jauh lebih baik tentang mereka.
Demikian pula Yesus gembala yang baik terhadap kita domba-dombanya, Bapak Ibu. Dari anak saya bertiga, saya paling tahu siapa mereka. Saya paling tahu dari mereka siapa yang kalau saya marah sebesar apapun pasti akan cepat selesai. Dan bisa langsung bicara dengan saya secara normal. Saya tahu siapa dia. Tapi siapa di antara anak saya juga bertiga, jangankan suara keras dan marah. Salah ngomong saja, bisa menyinggung perasaannya, bisa berminggu-minggu nggak ngomong sama saya, Bapak Ibu. Contoh lain, ya, saya pernah cerita ini. Devia, dari kecil Bapak Ibu, dia itu kalau tidur, ya, masih kecil, umur 1-2 tahun, sampai 3 tahun. Bu Sarah khususnya, sulit sekali tahu kalau Devia ini sudah tidur benar atau belum. Nah, dia pandai sekali bersandiwara. Sebenarnya bukan sandiwara. Dia taruh, tutup mata, semuanya. Bu Sarah bilang, ini anak sudah tidur. Gitu. Tapi biasanya berkali-kali saya bilang, no, dia belum tidur, Bapak Ibu. Saya tahu benar kalau Devia itu sudah tidur betul atau belum, atau kadang-kadang sudah terlihat tidur, telinganya masih tajam mendengar, Bapak Ibu. Kalau dilihat sepintas, sepertinya memang dia sudah tidur nyenyak. Ya, tapi Bapak Ibu saya bisa tahu. Saya bilang sama Bu Sarah, lihat matanya. Atau lihat mulutnya. Saya bilang gitu. Kamu bisa lihat bedain itu kalau dia sudah tidur benar, matanya lain. Mulutnya juga lain. Oh, Bu Sarah bilang, oh gitu ya. Nah, Bapak Ibu itu anak-anak kita. Nah, sebagai gembala yang baik, sekali lagi, Yesus mengenal domba-dombanya secara menyeluruh. Tuhan Yesus mengenal kita semua. Tidak ada satupun tentang diri kita atau hal terkecil dari kita, Bapak Ibu. Atau sampai hal yang terbesar pun yang tidak diketahui oleh gembala yang baik. Bahkan apa yang paling tersembunyi dari diri kita, Yesus Kristus mengenal dan mengetahuinya. Dia mengenal dari diri kita sekali lagi, lebih daripada kita mengenal diri kita sendiri. Satu poin lagi Bapak Ibu, ketika saya berpikir tentang hal ini, saya berpikir tentang Bapak Ibu semua, khususnya jemaat saya, jemaat NLCC Indonesia. Saya dan Ibu Sarah bekerja keras untuk mengenal Bapak Ibu semua dengan berbagai karakter Bapak Ibu masing-masing. Saya ingin mengenal Bapak Ibu lebih baik dan mengetahui cara yang tepat untuk merawat Bapak Ibu. Kira-kira seperti itu. Berdoa untuk Bapak Ibu, mengajar Bapak Ibu sebagai seorang gembala. Tapi yang pasti saya lebih banyak gagalnya. Saya dan Ibu Sarah sering banyak gagal. Walaupun sudah mencoba berusaha semaksimal mungkin, pasti ada saja bukan dari Bapak Ibu yang merasa kurang diperhatikan, atau sedikit diperhatikan, atau mungkin juga ada yang mengatakan, waduh Pak Riki kayaknya udah nggak perhatikan saya dan keluarga saya lagi. Tapi ketika mempelajari topik ini Bapak Ibu, menjadi penghiburan buat saya. Penghiburan yang luar biasa bagi saya sebagai seorang gembala jemaat, yaitu apa? Ketika tahu bahwa Yesus yang adalah gembala yang baik, tahu segala sesuatu tentang Bapak Ibu. Saya mungkin tidak bisa, pasti tidak bisa, tapi Tuhan Yesus tahu. Tuhan Yesus peduli dengan jiwa Bapak Ibu, Tuhan Yesus peduli dengan keselamatan Bapak Ibu. Tuhan Yesus mengenal kebutuhan Bapak Ibu, mengenal rahasia Bapak Ibu. Tuhan Yesus tahu keinginan Bapak Ibu, dia juga mengerti harapan Bapak Ibu. Dia tahu kerinduan Bapak Ibu, keraguan Bapak Ibu. Dia juga mengerti, tahu dengan persis kegagalan Bapak Ibu. Bahkan jangan lupa dia juga tahu dosa dan nafsu dari Bapak Ibu. Saya dan Ibu Sarah mungkin tidak tahu kegagalan atau nafsu atau dosa Bapak Ibu. Tapi jangan lupa, Yesus gembala yang baik tahu, dia tahu semua dari kita. Kita tidak bisa menyembunyikan apapun dari dia Bapak Ibu. Dialah gembala yang baik. Dia tahu secara sempurna dan detail, dan dia juga tahu dengan tepat Bapak Ibu. Untuk meresponi, untuk merawat kita, untuk melayani Bapak Ibu dengan cara yang tepat. Itulah Yesus gembala yang baik. Dia tahu tentang kita Bapak Ibu. Dia tahu semua tentang kita. Dia tahu kelemahan kita. Dia tahu kerentanan kita. Oleh karena itu sebagai orang Kristen dan sebagai hamba Tuhan Bapak Ibu, masalah kita terbesar bukanlah percaya bahwa Yesus adalah gembala. Bukanlah percaya bahwa Yesus adalah gembala yang baik, tapi bahwa kita adalah domba yang lemah. Ini yang kurang kita paham. Paling sering kita gagal di sini. Kita lupa bahwa kita ini domba yang lemah, yang terbatas. Kita adalah domba yang benar-benar membutuhkan seorang gembala yang baik. Sekali lagi, kita dapat menyembunyikan kelemahan, kerentanan, kegagalan kita terhadap orang lain. Tapi kita tidak dapat menutupnya di mata gembala yang baik. Ingat Mazmur 139 ayat 1-6, Bapak Ibu bisa baca sekali lagi bagian firman Tuhan ini. Tuhan atau Allah itu tahu semua tentang kita Bapak Ibu. Dia tahu secara mendetail. Dalam Mazmur 139 ayat 1-6 memberikan jaminan bagi kita, bagi Bapak Ibu bahwa Dia, Allah, mengenal kita dan berjanji untuk menyertai kita, melindungi kita, menolong kita dalam tiap-tiap kelemahan kita. Itulah gembala yang baik. Gembala yang baik tidak pernah meninggalkan domba yang lemah. Gembala yang baik tidak mematahkan buluh yang memar, memadamkan sumbu yang sedang membara. Dia tahu kita hanyalah debu Bapak Ibu. Poin kedua,
Yang pertama, gembala yang baik mengenal domba-dombanya. Yang kedua adalah, yang saya dapatkan, gembala yang baik melindungi domba-dombanya. Bapak Ibu bisa lihat dalam ayat 11, Tuhan Yesus katakan apa? Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawa bagi domba-dombanya. Dalam ayat 17 juga, Bapak Ibu bisa baca, Bapak Ibu bisa lihat ayat 17. Sebagai gembala yang baik, Yesus menjadi pelindung bagi domba-dombanya dengan cara bagaimana? Mengorbankan dirinya sendiri. Dan itulah cara termahal yang dilakukan oleh gembala yang baik dalam rangka melindungi domba-dombanya. Karena itu Bapak Ibu, Yesus dalam hal ini mengutuk para gembala palsu yang dia katakan menjadi pencuri dan perampok. Mereka tidak melindungi dan merawat kawanan domba, malah mereka menghancurkan dan hanya memakai mereka. Yesus membandingkan mereka dengan gembala upahan. Kalau kita mengerti konteks ini Bapak Ibu, sekali lagi pada masa kuno tidak jarang seorang gembala memperkerjakan gembala lain untuk membantu menjaga domba-domba mereka. Kira-kira seorang gembala yang baik bisa menjaga sekitar 500 domba di padang gurun sendiri Bapak Ibu. Jadi satu gembala bisa menjaga 500 domba pada masa itu. Kalau dia sudah punya lebih Bapak Ibu, dia harus mencari atau menyewa gembala upahan, karena ya lebih dari 500 sudah pasti dia tidak bisa mengawasi domba-domba itu sepanjang waktu, sepanjang hari, apalagi sepanjang tahun. Dia juga butuh waktu untuk istirahat. Oleh karena itu dia butuh orang yang disebut sebagai gembala upahan untuk menggantikan dia sementara dan memastikan domba-dombanya diberi makan dari padang rumput yang cukup memadai. Mereka harus memelihara kawanan domba ini dalam jarak kira-kira 20 miles dari sumber air selama musim dingin dan jarak 10 miles ketika musim panas. Kira-kira seperti itu. Gembala upahan harus memimpin mereka dari padang rumput yang satu ke padang rumput yang lain. Merawat domba yang terluka, sama. Mencari yang tersesat, memisahkan domba yang berantem, dan melindungi domba dari ancaman binatang buas. Contoh, Daud memberikan gambaran ini secara jelas dalam 1 Samuel pasal 17. Bapak Ibu pernah tahu cerita ini. Daud tidak takut melawan Goliat. Kenapa? Karena sebagai gembala, atau dia sudah punya banyak pengalaman sebagai gembala. Dia telah punya banyak pengalaman membunuh singa dan beruang dalam rangka apa? Melindungi domba-domba ayahnya. Nah, gembala upahan tidak memiliki rasa sayang kepada para domba itu, Bapak Ibu. Sehingga ketika serigala datang, ketika domba membutuhkan perlindungan, berbeda dengan gembala yang baik. Kalau gembala upahan langsung lari. Kenapa mereka lari? Karena mereka tidak peduli dengan nilai finansial dari domba-domba tersebut. Mereka hanya dibayar. Mereka lebih memilih untuk menyelamatkan diri sendiri daripada kehilangan nyawa mereka demi domba-domba itu, karena domba-domba itu bukan milik mereka. Bapak Ibu, saya kasih contoh sedikit. Kalau Bapak Ibu pernah membaca sejarah Perang Dunia Kedua, kita akan tahu bahwa kita tahu cerita ada rencana untuk menginvasi Jepang di akhir perang itu oleh Amerika pada masa itu. Semua rencana sudah dibuat, berapa banyak kapal pendarat yang dibutuhkan untuk menyerang Jepang, berapa pesawat yang dibutuhkan, berapa divisi pasukan, dan lain sebagainya. Tapi yang menarik, hasil survei atau penelitian dari para perwira intelijen militer Amerika pada waktu itu, percaya kalau kita menyerang atau menginvasi Jepang pada waktu itu, diperkirakan lebih dari 1 juta tentara Amerika akan terbunuh dalam usaha merebut pulau-pulau di Jepang, Bapak Ibu. Itulah sebabnya, kalau Bapak Ibu baca sejarahnya, alasan kenapa Presiden Truman akhirnya memutuskan menjatuhkan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Karena mereka tahu kalau kita menyerang ke sana, menginvasi ke sana dengan tentara kita akan banyak gugur, Bapak Ibu. Tentara Jepang pasti akan berusaha menjaga daerah mereka. Mereka rela mati untuk menjaga daerah mereka. Mereka akan buat apa saja mempertahankan negara mereka. Demikian pula orang tanya, kenapa kok bom atom itu dijatuhkan di Hiroshima Nagasaki di Jepang? Kenapa nggak dijatuhkan di Singapura, Filipina, atau Pulau Wake di sekitar situ? Kenapa Bapak Ibu? Karena pulau-pulau itu, Singapura, Filipina, Pulau Wake, itu bukan milik Jepang. Itu memang miliknya Amerika. Mereka tidak mau menyerang di situ. Jepanglah yang diserang. Karena itu bukan milik. Itu bukan milik mereka. Kalau milik mereka dijaga. Nah, kira-kira begitu. Gembala upahan Bapak Ibu tidak peduli dengan domba-domba itu. Karena domba-domba itu bukan milik mereka. Mau mati, mau sakit, mau lari kemana, terserah. Tapi Yesus sekali lagi berkata bahwa ia adalah gembala yang baik yang memberikan nyawanya untuk domba-dombanya. Dia mati untuk kita karena kita adalah miliknya. Bapak Ibu pikirkan berapa banyak dalam perjanjian lama berapa banyak domba di perjanjian lama telah dikorbankan sebagai korban penghapus dosa. Berapa banyak. Tapi Yesus dalam hal ini, gembala yang baik, telah menjadi korban untuk semua domba. Semua kita. Sebagai gembala, ia melayani semua kebutuhan dan kepentingan para dombanya. Bahkan dia rela mati untuk domba-dombanya. Mengapa Bapak Ibu? Mengapa gembala memberikan hidupnya untuk domba walaupun jumlahnya, walaupun mungkin sedikit?
Tuhan Yesus menggambarkan dirinya sebagai gembala yang baik di sini. Kalau boleh saya katakan, bukan seperti seorang gembala di dunia yang rela mati, terjun dari atas tebing, di depan domba-dombanya, kemudian dia terjun dari atas tebing sambil berteriak, "Hei, aku mengasihi kamu semua, makanya aku rela terjun dari tebing yang tinggi ini." Bapak Ibu, bukan seperti itu. Yesus bukan mau jadi hero. Bukan mau jadi hero bagi domba-dombanya. Yesus adalah gembala yang baik, rela mati bagi dombanya. Ketika gembala melihat domba-dombanya berada dalam bahaya dan bakal mati karena bahaya itu. Dan tidak ada jalan lain untuk gembala yang baik, untuk Yesus, untuk menyelamatkan domba-domba ini selain mati untuk mereka. Dan jangan lupa, hanya Yesuslah sendiri gembala yang sanggup atau dapat melakukannya. Coba Bapak Ibu pikir ya, dalam kasus rata-rata jika seorang gembala mati, apa yang terjadi dengan kawanan domba? Kawanan domba akan makin tercerai-berai, Bapak Ibu, akan makin hancur. Tidak ada yang bisa melindungi mereka lagi. Itu rata-rata, itu gembala di dunia, itu logikanya di dunia, Bapak Ibu. Jadi bukanlah sesuatu yang baik kalau gembala mati. Tapi kenapa Yesus sebagai gembala yang baik katakan, "Aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku"? Selain tidak ada cara lain untuk menyelamatkan domba-domba atau menyelamatkan kita selain Yesus mati di atas kayu salib, Bapak Ibu. Tapi sekaligus Yesus menggambarkan tentang dirinya sebagai gembala, tidak hanya seperti gembala di dunia yang hanya memperhatikan, mengenal kita. Tapi dia juga menjaga kita, melindungi kita, bahkan dia sampai mati untuk kita, Bapak Ibu. Yesus membiarkan dirinya menjadi mangsa dari si setan, supaya kita tidak menjadi mangsa si setan, supaya kita bisa mendapatkan hidup kekal. Itulah yang ditulis dalam ayat 11, Bapak Ibu. Sekali lagi, akulah gembala yang baik, memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Dan jangan lupa, Yesus tidak pernah dipaksa untuk mati bagi dombanya. Tidak pernah. Dia rela, dia memilih untuk mati bagi kita. Demi menjaga kita, demi melindungi kita, demi kasihnya, demi menyelamatkan kita. Supaya Bapak, Ibu, dan saya bisa mendapatkan hidup kekal. Gembala yang baik mengenal kita, seperti gembala di dunia. Tapi apa yang Yesus buat yang tidak bisa dilakukan gembala di dunia sebagai gembala yang baik, karena dialah Tuhan sendiri, adalah apa? Datang dalam dunia, mati di atas kayu salib, mengorbankan nyawanya sendiri, supaya Bapak, Ibu, dan saya bisa mendapatkan hidup kekal, keselamatan kekal. Bapak, Ibu, saya ingat waktu Ibu Sarah melahirkan Kenneth, saya mungkin sudah pernah cerita kepada Bapak, Ibu, di tengah proses melahirkan, waktu melahirkan Kenneth, asma Ibu Sarah kambuh. Waktu itu Ibu Sarah tidak ada kemampuan lagi untuk push, untuk menekan supaya Kenneth keluar. Sehingga nurse atau bidan yang ada pada waktu itu katakan kepada saya, "Pak Riki, tidak ada jalan lain, harus dioperasi. Tapi masalahnya, Bapak juga harus tanda tangan surat." "Tapi Pak, kalau orang lagi asma sebenarnya tidak bisa dioperasi. Gimana?" Bapak Ibu, waktu itu benar-benar situasi hidup dan mati. Saya tidak bisa lupa kata-kata Bu Sarah. Bu Sarah katakan begini, "Suster atau bidan, Bu atau Mbak, biar saja saya yang mati. Yang penting anak saya selamat." Gak apa-apa. Bapak Ibu, saya waktu dengar itu saya juga dalam hati, jangan dong. Kira-kira begitu kan. Walaupun lagi tegang, tapi selalu, jangan dong. Kalau bisa dua-dua selamat. Tapi saya gak bisa lupa, Bapak, di ruang itu saya ada di situ di samping Ibu Sarah. Ibu Sarah katakan, "Suster, biar saya mati. Yang penting anak saya selamat." Bapak Ibu, tentunya kasih Ibu Sarah tidak bisa saya samakan dengan kasih Tuhan Yesus sebagai gembala yang baik. Jauh berbeda. Itu hanya gambaran kecil dari analogi bagaimana seorang gembala yang baik, yang rela mati memberikan nyawanya bagi kita supaya kita bisa selamat. Itulah Tuhan Yesus. Dia mendemonstrasikan kasihnya secara nyata di Bukit Golgota untuk Bapak, Ibu, dan saya. Yang ketiga, yang terakhir, gembala yang baik mengenal domba-dombanya, gembala yang baik melindungi domba-dombanya, bahkan rela mati untuk domba-dombanya. Dan yang ketiga, yang terakhir, gembala yang baik memelihara domba-dombanya. Pikirkan sekali lagi Mazmur 23, Bapak Ibu, ayat terakhir. Konteksnya bahwa Tuhan adalah gembala kita. Kalimat itu diakhiri dengan kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Ini merupakan satu kalimat jaminan, Bapak Ibu, dari Sang Gembala. Dia memberikan kebaikan, berkat, pengampunan, dan belas kasihan kepada kita. Kita akan menjadi domba-dombanya sepanjang hidup kita. Yang berikut kata firman Tuhan tadi, bahwa kebajikan Tuhan akan mengikuti kita, mengikuti domba-dombanya kemanapun mereka pergi. Dan kita tidak bisa mengubah kebenaran ini, Bapak Ibu. Kita tidak bisa mengubah ini. Menurut kita, sekarang, apa dia tahu apa yang kita butuhkan? Atau mampukah dia gembala yang baik menyediakan semuanya? Atau apakah dia tidak tahu kebutuhan kita? Ketika Bapak Ibu dan saya mulai cemas, mulai khawatir, mulai takut, mulai gelisah. Alkitab berkali-kali mengatakan kepada kita, Bapak Ibu, jangan cemas, jangan khawatir. Itu kita tahu. Dan ketika Yesus menyampaikan khotbah di bukit, sama.
Yesus mengingatkan kita untuk jangan khawatir tentang apapun yang akan kamu makan atau akan kamu pakai pada besok hari. Karena jika Bapamu di sorga mendandani rumput di ladang, memberi makan burung pipit, mereka tidak perlu bekerja. Maka Tuhan itu atau gembala yang baik juga akan menyediakan semua yang Bapak Ibu dan saya, semua yang kita butuhkan. Dia akan memelihara kita. Coba kita ingat Bapak Ibu kisah tentang Yesus memberi makan 5.000 orang. Gambaran ini sangat mirip dengan Mazmur 23 menurut saya. Mereka berbaring di atas rumput hijau sama sambil mendengarkan Tuhan Yesus mengajar firman Tuhan. Yesus berkhotbah kepada mereka sambil mengawasi mereka, melihat mereka satu persatu. Murid-murid datang dengan cemas dan berkata, Tuhan, bagaimana kita dapat memberi makan semua orang ini? Mereka sudah lapar. Kita suruh aja mereka pulang. Tapi Yesus menyediakan, Yesus katakan, tidak, kamu harus memberi mereka makan. Kita harus memberi mereka makan. Kita harus menyediakan makanan yang mereka butuhkan. Sama ketika dia memberi makan 4.000 orang, Bapak Ibu, Yesus mengajar. Mereka juga duduk tersebar di rumput yang hijau. Murid-murid juga cemas pada saat yang sama. Tuhan Yesus katakan, tidak, kita harus memberi mereka makan. Nah, Bapak Ibu, apa poin yang saya mau sampaikan dari kisah ini? Banyak komentator Alkitab mengatakan bahwa ini cerita yang sama. Yesus makan 5.000 orang, yang memberi makan 5.000 orang, dan Yesus memberi makan 4.000 orang. Hanya angkanya saja yang berbeda. Tapi, menurut saya pribadi, Bapak Ibu, tidak. Ini yang saya mau jelaskan, itu dua peristiwa yang berbeda. Kenapa banyak orang meragukan kalau itu dua peristiwa yang berbeda? Mengapa orang-orang yang mengkritisi dan meragukan Alkitab selalu mengatakan kalau banyak cerita dalam Alkitab, kisah dalam Alkitab adalah mitos, benar-benar tidak terjadi? Seperti misalnya Musa membelah laut Teberau, Yunus di perut ikan, Petrus berjalan di atas air. Semua orang yang mengkritisi Alkitab katakan itu mitos, atau katakan itu tidak benar. Bapak Ibu, saya tahu dengan persis bahwa banyak dalam kisah dalam Alkitab sepertinya tidak masuk akal dalam pikiran kita. Tapi bagi saya percaya kalau peristiwa Yesus memberi makan 5.000 orang dan 4.000 orang ini memang dua peristiwa yang berbeda. Dan juga saya percaya bahwa kisah-kisah yang saya sebutkan tadi bukan mitos. Itu benar-benar terjadi. Mengapa kita manusia sering ragu, Bapak Ibu? Kenapa? Ini pertanyaan buat kita. Karena kita manusia gampang untuk melupakan siapakah Tuhan itu. Kita sering melupakan pemeliharaan Tuhan dan bagaimana Tuhan telah melindungi kita, memberkati dan memelihara kita berkali-kali. Memelihara kita di masa-masa yang lalu. Kita lupa bahwa Dia adalah gembala yang baik, tapi Dia juga adalah Allah Yahweh yang Maha Kuasa. Ini yang kita lupa. Karena itulah kisah-kisah seperti itu dapat saja terulang lagi menurut saya. Kenapa kita ragu Yesus bisa makan 5.000 orang, bisa memberi makan 4.000 orang lagi? Kenapa kita ragu bahwa itu peristiwa bisa terulang lagi? Bahkan saya percaya Yesus sanggup melakukannya lagi sampai hari ini. Mujizat itu masih ada. Tuhan Yesus akan membuktikan bahwa Dialah gembala yang baik, menjaga, melindungi, memelihara Bapak, Ibu, dan saya. Kata Ebenezer menarik. Batu Ebenezer menjadi peringatan untuk kita. Supaya kita tidak lupa di kemudian hari bahwa gembala yang baik akan memelihara kita. Ebenezer, sampai di sini Allah menolong. Batu Ebenezer harusnya menjadi pengingat untuk Bapak, Ibu, dan saya, untuk kita semua, untuk terus-menerus mengingat bahwa kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti kita seumur hidup kita. Sebagai gembala yang baik, Dia tahu apa yang kita butuhkan dan Dia akan menyediakan bagi kita. Bapak, Ibu, saya tutup bagian firman Tuhan ini dengan, saya ingat cerita waktu saya masih di high school di Makassar. Lumayan lah, saya termasuk sering juga berdiri di atas panggung. Kenapa? Karena high school saya sering pentas, dan persekutuan doa yang saya ikuti waktu itu juga seringkali diminta untuk menampilkan semacam drama musikal di Makassar. Waktu itu drama musikal rohani. Jadi agak biasa lah dengan lampu-lampu sorot, Bapak. Walaupun sampai sekarang kalau disuruh khotbah juga di New Life dengan lampu-lampu sorot masih agak kagok. Tapi waktu high school biasa dengan lampu sorot. Paling tidak kalau Bapak Ibu yang biasa di panggung ada lampu sorot, paling tidak kiri dan kanan, Bapak Ibu. Biasanya lampu sorot itu memang harus datang dari dua sisi. Ketika lampu sorot itu menyinari kita, Bapak Ibu yang biasa di panggung, Bapak Ibu pasti akan tahu bahwa ada bayangan, ya, memiliki dua bayangan di belakang kita. Satu dari lampu sorot sebelah kiri, satu dari lampu sorot sebelah kanan. Kemanapun kita pergi di atas panggung, selama Bapak Ibu ada di atas panggung, Bapak Ibu kemana saja bayangan itu akan ikut. Kita tahu itu. Kita tidak bisa menyingkirkan bayangan itu seperti anak kecil yang mengatakan, kenapa bayangan ini ikut gitu kan? Kita nggak bisa, Bapak Ibu. Kita nggak bisa buang, kita nggak bisa mengusirnya. Bayangan dari lampu sorot itu akan terus ada di dekat kita dan mengikuti kita dimanapun kita pergi. Dan seperti itulah Tuhan, Yesus gembala yang baik. Dia selalu ada di dekat Bapak Ibu. Dia mengikuti kemana Bapak Ibu dan saya pergi. Ketika wajah Tuhan menyinari kita, kebajikan dan kemurahan Tuhan akan mengikuti kita sepanjang hari hidup kita, dalam masa hidup kita. Kita tidak ada pun satupun kita yang bisa membantah dan meragukan semua itu, Bapak Ibu. Ini yang saya dapat, ini yang menguatkan saya ketika belajar tentang gembala yang baik. Gembala yang baik mengenal kita, mengenal domba-dombanya. Gembala yang baik melindungi kita, bahkan Dia rela mati di atas kayu salib.
tapi dia juga memelihara kita sepanjang hidup kita. Sehingga Bapak, Ibu, dan saya bisa merasakan pemeliharaannya, kebajikan Tuhan, kebaikan Tuhan, tiap-tiap hari, tiap-tiap saat. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu hari ini tentang pernyataan-Mu tentang diri-Mu sendiri. Akulah gembala yang baik. Bapak, Ibu, hamba terbatas untuk mengetahui kelemahan, pergumulan, ketakutan, kegelisahan Bapak, Ibu yang sedang menonton, mendengar bagian firman Tuhan ini. Dimanapun mereka berada, tapi hamba percaya Engkau tahu, Engkau gembala yang baik, mengenal tiap-tiap kami, tiap mereka. Engkau juga sudah membuktikan Engkau melindungi, Engkau mati di atas kayu salib untuk semua kami. Dan Engkau juga berjanji, satu jaminan, kebajikan dan kemurahan-Mu akan mengikuti kami sebagai domba. Engkau akan terus bersama dengan kami. Dan kiranya Tuhan, firman Tuhan ini menolong, menguatkan, menjawab tiap-tiap ketakutan Bapak, Ibu. Apapun pergumulan mereka, mereka datang kepada Engkau sendiri, Sang Gembala yang baik. Mereka tersungkur di bawah kaki-Mu, membawa tiap-tiap pergumulan mereka. Dengan satu keyakinan bahwa Engkau Gembala yang baik akan menolong mereka tepat pada waktunya. Menolong kami tepat pada waktunya. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kami mengembalikan segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Salam Bapak Ibu semua, kita bersyukur karena saya percaya kita semua diberkati dengan firman Tuhan hari ini. Kiranya Tuhan Yesus menjadi gembala yang baik dalam hidup kita, memelihara, mencukupkan, memberkati, bahkan melindungi kita dari semua serangan si jahat. Kita akan menutup ibadah kita. Sebelum kita menutup ibadah kita, selamat ulang tahun, happy anniversary untuk Dini Selo tanggal 23 Maret. Selamat ulang tahun untuk Pak Joko tanggal 24, untuk Pak Alili tanggal 26, dan untuk Chandra tanggal 28. Happy anniversary dan selamat ulang tahun. Kita akan menutup doa berkat hari ini. Mari kita bangkit berdiri. Bapak Ibu boleh bangkit berdiri atau duduk. Mari kita berdoa. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.